Arsenal hampir pasti finish di peringkat 2 Liga Premier Inggris 3 musim beruntun usai menang tipis atas Newcastle United, kecuali jika Manchester City mampu mengejar selisih gol. Newcastle sebenarnya bisa menyalip si meriam London di klasmen andai menang, namun tim tamu harus mengakui keunggulan anak asuh Mikel Arteta. Sementara itu, Arsenal juga memastikan tempat di Liga Champions musim depan dan mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir. Sebelum jauh ke sana, mari kita simak bagaimana sih kronologi kemenangan Arsenal dalam laganya melawan Newcastle kali ini. Yuk, mari kita bahas. The Gunners sempat membuat kesalahan di awal laga ketika tendangan lemah David Raya dipotong oleh Sandro Tonali. Bola kemudian diteruskan ke Callum Wilson yang memberi umpan tarik ke Bruno Guimaraes, tapi Raya menebus kesalahannya dengan 2 penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang emas tersebut. Raya kembali harus bertugas dengan menepis tembakan defleksi Harvey Barnes dan menggagalkan kemelut berbahaya dari sepak pojok yang melibatkan Dan Burn dan Sven Botman. Secara statistik, sebenarnya Newcastle lebih sering memberikan ancaman dengan 14 tendangan, yang 5 diantaranya tepat sasaran. Akan tetapi, Arsenal dapat tampil lebih efektif. Arsenal berbalik memberikan ancaman melalui tendangan yang dilepas oleh Leandro Trossard, akan tetapi bola masih menyamping ke sisi kanan gawang Newcastle. Jual beli serangan terus terjadi di antara kedua tim, akan tetapi hingga babak pertama usai, skor imbang sama kuat 0-0 bagi Arsenal dan Newcastle tetap bertahan. Meski kesulitan di babak pertama, Arsenal akhirnya unggul di awal babak kedua. Bukayo Saka berhasil mencuri bola di wilayah lawan, melewati 2 pemain Newcastle, dan memberi umpan ke Martin Odegaard yang kemudian mengirimkan umpan tarik untuk Declan Rice. Gelandang Inggris itu langsung melepaskan tembakan akurat dari luar kotak penalti untuk mencetak gol pertama The Gunners ke gawang Newcastle musim ini setelah total 52 percobaan dalam 4 pertemuan terakhir. Arsenal memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui upaya yang dilakukan oleh Ben White, akan tetapi usahanya tersebut masih melebar tipis ke sisi kiri gawang Newcastle. The Magpies berlaga tanpa diperkuat striker yang sedang ramai diminati, Alexander Isak, tapi mereka mengerahkan segala cara untuk bangkit. Namun, solidnya lini belakang Arsenal dan penampilan apik David Raya membuat mereka gagal mencetak gol balasan. Gol Rice menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga yang berlangsung hampir 100 menit itu. Kemenangan ini menjadi pelepas dahaga bagi Arsenal di laga kandang terakhir musim ini, mengangkat moral skuad Mikel Arteta setelah peluang juara sirna lebih awal. Arteta kembali mempercayakan Rice meski sang pemain sempat absen karena cedera hamstring, dan keputusannya berbuah manis. Arsenal kini tinggal menghadapi Southampton yang sudah terdegradasi di pekan terakhir, sementara tekanan justru mengarah ke Newcastle. Tanpa Alexander Isak yang cedera, mereka gagal mencetak gol dan harus meraih kemenangan atas Everton pekan depan untuk mengamankan posisi 5 besar. Musim ini sebenarnya menjadi momen membanggakan bagi Newcastle. Mereka berhasil menjuarai EFL Cup dan sempat bersaing di papan atas. Namun, kekalahan dari Arsenal membuat target finish runner-up pupus. Catatan kandang mereka melawan tim papan tengah juga menjadi perhatian. Dengan kekalahan dari Brighton, West Ham, Bournemouth, dan Fulham menjadi catatan penting. Kendati demikian, Newcastle kerap tampil luar biasa di laga besar, termasuk 3 kemenangan atas Arsenal sebelumnya. Jika performa itu kembali hadir di laga penutup, mereka tetap punya peluang menutup musim dengan catatan gemilang. Sementara dalam laga Arsenal kali ini, selain gol Declan Rice yang menjadi pembeda, apresiasi khusus juga layak diberikan kepada David Raya selaku kiper Arsenal. Penjaga gawang asal Spanyol itu jatuh bangun menyelamatkan gawang Arsenal dari ancaman Newcastle sepanjang laga. Clean sheet seakan menjadi catatan manis yang didapatkan David Raya setelah tampil heroik dalam laga ini. Dengan catatan tersebut, David Raya tak hanya mengunci tiket Liga Champions musim depan bagi Arsenal, melainkan juga membuat namanya kembali menyamai Matt Sales dari Nottingham Forest sebagai pesaing Golden Gloves alias peraih clean sheet terbanyak yakni 13 kali musim ini.
Tentu saja, kemenangan Arsenal kali ini membuktikan bahwa Arteta CS masih mampu bersaing di papan atas, membuktikan diri bahwa mereka belum habis. Tak hanya itu, kemenangan The Gunners kali ini membuat para pemain yang diincar Arsenal mulai memberikan lampu hijau dan lebih tertarik untuk bergabung. Arsenal diperkirakan akan mempercepat rencana untuk merekrut Victor Gyökeres dalam beberapa hari ke depan. Setelah transfernya mendapat lampu hijau ganda yang signifikan, dan dengan biaya yang diharapkan dibayarkan The Gunners kepada Sporting Lisbon. Lamanya kontrak yang akan ditawarkan kepada pemain tersebut juga mulai terungkap. Mikel Arteta kini tampaknya siap untuk terjun ke pasar transfer musim panas ini dan mendatangkan pemain nomor 9 yang menjadi pusat perhatian yang menurut banyak orang telah lama mereka rindukan. Semua itu berujung manis, karena sang penyerang sendiri kini telah memutuskan bahwa Stadion Emirates adalah tempat yang ia inginkan untuk bermarkas musim depan. Berbicara di podcast Inside Track, jurnalis Pete O'Rourke sekarang mengklaim ada kemauan semua pihak untuk menerima kesepakatan itu. Untuk Gyökeres, pembicaraan sedang berlangsung antara Arsenal dan perwakilannya. Pemain tersebut senang datang dan Sporting CP senang menjualnya, ujarnya. Alhasil, klub London Utara itu diperkirakan akan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mendatangkan Gyökeres minggu ini. Dan setelah mengetahui hal itu, Sporting bersedia menjualnya dengan biaya sekitar 60,5 juta pound sterling atau 72 juta euro atau 83 juta US dollar. Arsenal juga dilaporkan bersedia menawarkan pemain berusia 26 tahun itu kontrak awal berdurasi 4 tahun dengan nilai sekitar 180.000 pound sterling per minggu. Jumlah ini akan mengerdilkan gaji bersihnya saat ini di ibu kota Portugal yang diperkirakan mencapai 39.000 pound sterling per minggu. Arteta sendiri belum berkomentar langsung mengenai perburuan Arsenal yang mendapatkan striker baru, tetapi telah mengindikasikan pihaknya tengah merencanakan perekrutan besar-besaran pada musim panas nanti.